Di Baik Bapak, saya Elina Arifia, saya merupakan dokter muda dari Rumah Sakit PKA Muhammadiyah Gamping yang kebetulan sekarang sedang menjalankan stase ilmu kedokteran keluarga di klinik PKO Pakem. Baik Bapak, Bapak Arif ini tadi menderita hipertensi ya? Iya. Baik, untuk hipertensinya sendiri ini sudah diketahui berapa lama Pak? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya. Baik, lalu untuk pengobatannya sendiri bagaimana? Ya rutin sih, cuman ya ada pernah lupa, tapi kita rutin. Baik, lalu berarti setiap hari gitu minum obatnya atau bagaimana Pak? Iya, harusnya dari dokter bilangnya memang harus setiap hari. Oke, tapi masih ada lupa-lupanya begitu Ya, ya? betul. Oke. Lalu untuk sebenarnya definisi dari hipertensi sendiri Bapak Aris sudah tahu atau belum ya? Mungkin Ya. bisa dijelaskan menurut Bapak itu hipertensinya itu seperti apa gitu? Ya kalau saya tidak tahu sebetulnya hipertensi itu apa, kan itu Pak dokter yang bilang, kata saya hipertensi. Lah mungkin tekanan darah saya tinggi mungkin, bilangnya Pak dokter seperti itu. Lalu untuk perasaannya Bapak sendiri setelah mengetahui Bapak terdiagnosis hipertensi itu bagaimana ya? Ya karena Pak dokter sudah bilang seperti itu, saya kan harus mengobati diri saya sendiri. Takutnya nanti malah ada gejala yang lain, bisa stroke, bisa apa, makanya saya takut, makanya saya minum obat terus sesuai dokter ini juga. Lalu dari yang tadi Bapak sampaikan yang paling Bapak takut itu apa nih? Maksudnya dari hipertensi ini sendiri kan merupakan tekanan darah tinggi yang tadi Bapak sampaikan ya. Yang paling Bapak takuti dari penyakit yang Bapak cerita sekarang apa ya? Jadi tadi saya takutkan mungkin nanti bisa menimbulkan pusing yang berkepanjangan, terus bisa stroke, itu takutnya itu. Oke, tekanan darah tinggi ini sendiri Pak sebenarnya sudah betul hipertensi itu tekanan darah tinggi, tapi untuk lebih khususnya tekanan darah tinggi di mana tekanan darah tinggi sistolik itu lebih dari sama dengan 140 mm air raksa, dan atau tekanan darah diastolik di bawahnya itu lebih dari sama dengan 90 mm Hg atau milimeter air raksa begitu. Nah, tadi kan sudah dikonfirmasi juga ya dengan tensi ya. Ternyata tekanan darah Bapak Arif ini masih 164 mm air raksa, yang bawahnya itu masih 95 mmHg begitu nggih. Nah, untuk keadaan yang seperti ini Pak, ini tuh sudah masuk hipertensi yang stage 2 atau hipertensi yang sudah bukan hipertensi yang masih bagus begitu Pak. Jadi sudah di tekanan darah tinggi yang stage 2 kalau menurut klasifikasinya begitu. Terus untuk yang Bapak takuti tadi, Bapak khawatir kalau misalnya nanti itu ke penyakit-penyakit yang lain kayak stroke gitu ya Pak ya. Betul. Nah itu juga bisa sih Pak sebenarnya kalau misalnya hipertensi itu untuk menjalar ke penyakit-penyakit yang lain. Cuman memang hipertensi itu sebenarnya masih bisa dikontrol begitu Pak. Baik, lalu sebenarnya Bapak Arif ini sendiri sudah tahu belum Pak faktor resiko dari hipertensi itu apa aja Pak? Belum sih. Belum ya. Oke, jadi untuk faktor resiko dari hipertensi itu ada 2 Pak. Faktor resiko yang bisa diubah dan faktor resiko yang memang tidak bisa diubah. Kalau faktor resiko yang tidak bisa diubah itu kayak usia Pak. Semakin bertambahnya usia itu tuh elastisitas dari pembuluh darah itu akan semakin berkurang. Dengan semakin berkurangnya keelastisitasan dari pembuluh darah itu, nanti semakin usianya bertambah maka semakin kaku gitu Pak pembuluh darahnya, maka nanti bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi kayak gitu. Lalu untuk jenis kelamin, memang prevalensi dari laki-laki dan perempuan itu lebih banyak untuk laki-lakinya Pak, kalau misalnya penderita hipertensi kayak gitu. Lalu dari riwayat sendiri, untuk riwayat penyakit dari keluarga, misal dari ayahnya Bapak atau ibunya Bapak, misal ada yang sakit hipertensi, jantung gitu tuh lebih meningkatkan prevalensi kalau misalnya Bapak faktor risiko untuk hipertensi kayak gitu. Lalu untuk faktor risiko yang bisa diubah itu kayak lifestyle Pak. Jadi kayak mohon maaf Bapak merokok? Rokok. Baik, masih merokok sampai sekarang buatan ya? Masih Masih merokok. Baik Pak, jadi
hipertensi ini sendiri faktor risikonya sangat dipengaruhi ya Pak ya untuk merokok ini sendiri ya Pak ya. Apalagi merokok itu akan mengganggu pembuluh darah juga Pak. Jadi kayak jalannya pembuluh darah itu juga akan terganggu, terus keelastisitasnya dari pembuluh darah itu juga akan terganggu begitu Pak. Untuk merokok sendiri sebenarnya bukan hanya berpengaruh ke hipertensi Pak, tapi berpengaruh ke penyakit-penyakit yang lain selain hipertensi. Semua tuh bisa, merokok itu merupakan faktor resiko dari beberapa penyakit yang lain kayak gitu Pak, kayak penyakit jantung, penyakit stroke, terus penyakit-penyakit lain itu banyak faktor resikonya dari rokok gitu Pak. Jadi kalau dari saran saya sih Pak, rokoknya kalau misalnya memang belum bisa di stop banget itu bisa dikurangi gitu Pak, dikurangi secara berkala sampai nanti akhirnya bisa meninggalkan rokok nih Pak, karena rokok memang faktor resiko yang cukup besar kayak gitu. Lalu untuk faktor resiko lain misal kayak makan makanan kayak tinggi garam, terus tinggi MSG itu juga bisa meningkatkan faktor risiko dari hipertensi Pak. Terus kayak kurangnya aktivitas, terus stres gitu tuh juga bisa meningkatkan faktor risiko dari hipertensi. Tapi yang paling penting sih kalau misalnya yang bisa diubah tadi Pak untuk rokok dan konsumsi garamnya kayak gitu Pak. Oke, lalu untuk gejala dari hipertensi sendiri Bapak tahu nggak gejalanya apa Pak? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi kalau misalnya Bapak ngerasain kayak hipertensi gitu mungkin kayak ngerasain pusing-pusing gitu ya Pak ya? Ya paling pusing, berat kepalanya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya hipertensi itu bisa Pak gejalanya pusing kayak gitu bisa, tapi nggak semua pusing itu hipertensi. Terus hipertensi itu kebanyakan kenapa orang tidak mau minum obat rutin karena tidak ada keluhan. Jadi kayak biasanya fine-fine aja gitu Pak, nggak ada keluhan, nggak ada sakit, jadi kayak nggak ngerasa kalau dia tuh menderita hipertensi. Padahal hipertensi itu merupakan silent killer Pak, dimana kayak pembunuh diam-diam gitu loh Pak. Jadi orangnya itu nggak ngerasa menderita hipertensi, padahal tekanan darahnya itu tinggi kayak gitu. Oke, terus untuk hipertensi sendiri memang bisa menyebabkan penyakit-penyakit kayak stroke gitu Pak. Terus jantung, ginjal kayak gitu. Jadi untuk stroke-nya nanti itu kalau misalnya pembuluh darah otaknya yang terganggu, terus kalau jantung karena kerja jantungnya itu dipaksa memompa terlalu keras, terlalu kuat sehingga nanti jantungnya juga akan kena Pak kalau misalnya hipertensi itu. Apalagi kalau misalnya hipertensi tidak terkontrol, kayak misalnya nggak mau minum obat rutin, terus ditambah lagi faktor resiko kayak yang lain itu tetap dilakukan gitu ya Pak ya. Terus ginjal juga bisa terkena Pak kalau misalnya hipertensinya tidak terkontrol. Jadi jangan kebalik Pak, jangan takut minum obat untuk takut minum obat karena nanti bisa sakit ginjal, tapi mindsetnya dibalik Pak, karena jika saya minum obat hipertensi maka ginjal saya akan terlindungi kayak gitu Pak. Soalnya kalau misalnya orang-orang ini mispersepsi taunya minum obat itu nanti meningkatkan sakit ginjal, itu ternyata dengan minum obat itu malah melindungi ginjal agar tidak terkena dari komplikasi hipertensi itu sendiri kayak gitu Pak. Lalu sebenarnya hipertensi ini tuh bisa dikontrol Pak. Jadi bisa dikontrol dan bisa dikendalikan. Jadi memang hipertensi ini penyakit kronis ya Pak ya. Jadi hipertensi ini tekanan darah tinggi itu tidak bisa sembuh Pak. Memang nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol Pak. Jadi dikontrolnya itu kalau Kemenkes itu meningkatnya dengan cerdik. Jadi C itu cek kesehatan secara rutin, ya tensi rutin, terus kontrol rutin kayak gitu. Terus nyahkan asap rokok. Jadi faktor resiko utama dari hipertensi sebenarnya rokok Pak. Kalau misalnya dibanding dengan rokok itu meningkatkan faktor resikonya banget kayak gitu. Terus habis itu rajin aktivitas fisik, terus diet imbang, jadi jangan terlalu makan garam berlebihan, terus makan yang mengandung MSG, natrium berlebihan, itu juga bisa meningkatkan faktor resiko dari hipertensi. Terus istirahat yang cukup dan kelola stres. Jadi kalau misalnya hipertensi itu juga bisa dikendalikan Pak, tadi kan dicegah tuh. Tapi karena Bapak sudah hipertensi, maka juga bisa dikendalikan dengan kalau Kemenkes itu meningkatnya dengan patuh Pak. Jadi P itu periksa kesehatan secara rutin. Jadi Bapak ya tensi secara rutin, terus kontrol secara rutin kayak gitu Pak. Nggak apa-apa kalau misalnya minum amlodipin ya nggak apa-apa setiap harinya, karena memang
tubuhnya bapak itu perlu kayak gitu untuk obat itu. Terus atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat kayak gitu pak. Untuk obatnya ya diminum 1 kali sehari, obatnya cuma pil kecil itu ya pak ya, tahu ya pak ya. Oke, terus tetap dia dengan gizi seimbang. Jadi sekarang itu ada garam, kalau misalnya dibeli di apotek itu dia low salt pak, dimana garamnya itu tuh memang garam-garam yang diukur untuk tingkat garamnya, tingkat garam tidak terlalu tinggi. Jadi untuk penderita hipertensi itu cocok pak. Itu tuh ada sekarang di apotek pak. Terus upayakan aktivitas fisik dengan aman. Jadi misalnya ditingkatkan lagi aktivitas fisiknya, tapi disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tubuh bapak. Terus yang terakhir itu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik pak. Jadi kalau asap rokok sudah dihindari, aktivitas fisik sudah ditambah, terus garam dikurangi, MSG dikurangi, terus bapak mau periksa rutin, minum obat rutin, insya Allah juga hipertensinya ini bakal bisa terkendali dan tidak akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain kayak stroke, terus tadi sakit ginjal yang sudah bapak takutkan kayak gitu pak. Mengerti buatan nggih pak nggih? Nggih, mengerti ya. Oke, kayak gitu pak. Mungkin kayak gitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan buatan pak? Ya mudah-mudahan penyakit saya bisa sembuh pada pulih karena minum obat pun gitu. Iya, jadi mungkin bisa dikontrol gitu ya Pak, bisa dikendalikan gitu untuk sakit hipertensinya biar enggak memicu penyakit-penyakit yang lain gitu. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.